Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mona Lisa Putri di channel Zondower di acara Tokoh Inspiratif. Untuk teman-teman Zondower, silahkan subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasi agar selalu dapat update terbaru seputar Zondower, baik itu tokoh inspiratif maupun tokoh bicara. Perjalanan yang luar biasa. Nih Prof, ada lagi nih. Karena kan berbincang juga nih dengan tokoh-tokoh. Seperti waktu itu kita berbincang juga dengan Dato' Al-Azhar yang mengatakan begini. Profesor itu adalah salah seorang tokoh menurut beliau yang sangat humble. Humble artinya ketika di masa itu ketika Dato' Al-Azhar menuntut ilmu, kan dalam kondisi yang sedang berjuang tuh ya Prof. Prof dengan senangnya membuka pintu dan mengizinkan dari Datuk untuk menyampaikan khoba. Iya Prof. Bagaimana ceritanya tuh Prof waktu itu? Kenapa mengizinkan maksudnya Prof? Tidak, kan harusnya kan normalnya ketika orang datang tuh kan ada yang tidak menerima. Kenapa waktu itu Prof dengan senang hati mau menerima Prof? Nah, ya, jadi itu masalahnya kan. Ini secara umum masyarakat kita itu suka konflik. Konflik ya. Ya, jadi kesukaan masyarakat kita dari dulunya itu konflik. Konflik. Kalau bisa konflik itu kan ini contohnya. Ya, jadi kalau ada orang bertanya, oh dia dulu. Iya betul. Ini contohnya. Cinta damai Prof. Ya, tapi tidak konflik padahal tidak apa-apa. Iya, jadi kalau ada ini, ada kan pilihan kita kan pertama menyetujui, kedua memuji, ketiga diam aja. Diam aja. Ini enggak, kau udah setuju. Ya, Tanpa konflik seperti saya tanpa garam ya Prof. ya. Nah, jadi itu pada waktu itu keadaan masyarakat tertutup seperti itu dan tidak terbuka. Masanya lah memberikan kesempatan untuk membuka itu. Sehingga apa aja usul kalian orang itu saya terima. Oke. Jadi apa saja usul, enggak, semuanya boleh kecuali yang dilarang. Semuanya boleh kecuali yang dilarang. Karena yang boleh nggak akan dilarang Prof. Ya makanya. Yang biasanya kita semuanya dilarang kecuali yang dibolehkan. Itu PKI, itu komunis. Oke, semuanya boleh kecuali yang dilarang. Tapi kalau dibalikkan? Itu di negara-negara komunis, itu semuanya dilarang kecuali yang dibolehkan. Oke. Nah saya membalik itu, semuanya dibolehkan. Kecuali yang dilarang. Jadi karena itu datang mahasiswa, datang buat proposal, entah apa-apa kan. Nah, ada dilarang enggak? Iya apa kita ini? Enggak ada rasanya Pak, boleh. Jadi benar itu begitu memulainya itu. Oh, hiduplah mau buat pusat ini, pusat itu, buat proposal ini, proposal itu kan. Tapi kan enggak ada ruginya kan. Iya betul. Selama tidak ada rugi dengan kita, kenapa tidak? Gitu. Nah, lantas dia bilang kan, Pak, tapi ini duitnya, nah, kalau duit saya enggak mau, saya bilang. Kalian buat proposal untuk minta duit, enggak, saya bilang. Kenapa tidak mau, Prof? Ya duitnya emang enggak ada. Kenapa pula dia kasih duit yang dia kan digunakan proposal untuk minta duit? Oke. Tapi kalau Anda bisa buat proposal ini, bisa membiayainya, silakan. Jalan. Jadi waktu itu mahasiswa kan kesukaannya itu buat membuat proposal, kemudian minta duit kan. Saya bilang semuanya boleh. Kecuali yang dilarang. Semuanya boleh kecuali yang dilarang. Jadi yang dilarang itu minta duit. Yang kalau mau susah boleh. Oke. Mana mau kita ya? Semuanya dilarang kecuali yang dibolehkan. Semuanya dibolehkan kecuali yang dilarang. Pilih yang mana? Yang kedua. Makanya waktu itu timbullah dosen-dosen ini membuat proposal apa-apa. Oke, kalau kalian bisa usahakan, kenapa tidak? Oke.
Tapi jangan gunakan ini memalukan diri kalian sendiri, minta dapat duit 5 juta, kemudian kalian gelapkan itu. Iya, Itu betul. kan Jangan nggak mempermalukan diri sendiri ya, Prof. Nah, ini Prof, kita agak berpindah ya, Prof. Ini tentang Riau Merdeka, Prof. Karena banyak dari tokoh-tokoh kita juga yang bahas tentang Riau Merdeka. Nah, menurut Prof ini bagaimana waktu itu? Apakah Prof masuk sebagai tokoh pencetusnya atau bagaimana Prof posisinya waktu itu, Prof? Saya tidak tahu. Itu sudah diterbitkan oleh siapa? Oleh S2-nya si siapa itu? Buku itu harusnya kalian ini kalau mau bahas. Sebenarnya yang tokoh Riau Merdeka sebenarnya ya itu Al-Azhar. Al-Azhar. Yang lain itu menumpang aja tuh. Nah, kalau Al-Azhar ini sebabnya ada. Pada tahun 94 atau 74, nah. Itu terjadi, tidak pernah di Riau ini terjadi kemiskinan separah itu. Banyak orang mati di daerah Tandun, bukan Tandun, dia apa namanya? Kampar Kiri. Itu kan waktu naik pergi kami di situ, mati orang karena airnya itu kan sungai itu airnya kering, kemudian orang tidak bisa berbuat apa-apa, mati aja lagi gitu. Belum pernah di dalam sejarah Riau ini ada kematian atau seperti itu. Dan itu yang menggugah hati dari Ya, itulah mulanya Al-Azhar ini. Saya kan dekat rumah dengan dia, itu diskusi. Ini wah gawat kalau begini caranya Riau. Apapun sudah diberikan oleh Riau ini kepada pemerintah. Semuanya sudah diberikan. Tapi apa yang didapat oleh Riau ini? Cuma kematian. Itu pertama. Yang kedua, sebelum itu orang-orang Bone ini itu dibunuh orang. Kenapa? Orang-orang Bone di daerah apa ini? Ke Pertepahan apa namanya? Kampar. Tapung. Tapung. Sebuah ya. Kasihkan. Dikasihkan itu hari Jumat ditembaki. Alasannya apa, Prof? Ya tanya kalau mau itu. Jadi tentara-tentara Indonesia dari Salo, orang Batak umumnya itu menembaki orang-orang itu pada hari Jumat. Kemudian di Kandis terjadi juga. Waktu itu datang Jenderal Tanjung. Jenderal Tanjung ini kan dekat dengan siapa? Dengan siapa Menteri Dalam Negeri orang Riau? Sarwan. Itu kan akrab sekali orang. Jadi Jenderal Tanjung ini mengirim stafnya ke Kadin, Jenderal Trunojoyo atau apa ya. Waktu itulah saya bilang maaf Jenderal, kami ini sudah terjadi pembunuhan orang Riau ini sekian kali. Ini bukti-buktinya. Apakah sekarang kami berhak membela rakyat Riau yang dibunuh ini atau tidak? Keluar hari besok ini keluar di koran. Jenderal Tanjung itu mengulur pernyataan bahwa ABRI akan melindungi orang Riau. Orang Riau. Memang kondisinya saat itu mengharuskan juga ya, Prof. Untuk adanya perlawanan. Sekarang itu kan semuanya sudah jadi pahlawan semuanya kan. Pahlawan kesiangan. Tapi waktu itu cobalah tanya ke Amran, siapa? Si Al-Azhar. Yang sampai sekarang yang berani hanya dia aja tuh. Oke, Prof. Ini pertanyaan lanjutan nih, Prof.
kan Prof ketika menjadi seiring perjalanan waktu kan Prof bertemu dengan orang-orang yang bisa dikategorikan baik, kemudian ada orang yang tidak baik ya kan Prof. Nah, bagaimana Prof bisa melihat sisi apa yang Prof lihat ketika menjadikan orang ini sebagai temankah, atau ini bisa dididik, ini harus dibinasakan, ini harus dibina. Nah, sisi apa yang Prof lihat pada waktu itu? Jadi mengenai itu tentang orang, ya akan menjadi bagaimana dia, itu tentang masa depan. Iya, Prof. Dan tidak ada seorang pun yang bisa memastikan. Tidak ada seorang pun yang bisa memastikan. Iya kan? Iya, betul. Nah, jadi kalau kita perdalam betul kan, Nabi Muhammad aja ditipu. Iya, betul. Ya kan? Nabi Muhammad itu kan berapa kali dia yang tidak ditipu. Nah, kenapa dan selalu Nabi Muhammad itu berhadapan dengan orang-orang yang baik, nama orang munafik namanya, orang yang mungkar, orang mana ada dia lakukan dengan suatu hal yang ini. Dengan kemarahan ya. Bahkan ada dia bilang kan, ada apa-apa maaf aja lah, itu besok dia berubah itu. Kan ada dia bilang itu kan. Toleransi sekali. Karena kita tidak bisa menjamin orang seperti apa yang akan datang. Orang yang baik hari ini bisa jadi dia adalah orang terburuk di masa depan, dan orang yang buruk hari ini bisa jadi dia adalah orang yang baik di masa depan. Tidak ada seorang pun bisa membuat itu. Membuat rumus itu, tidak ada seorang pun yang bisa. Tidak ada satu orang pun yang bisa. Ya kan, Nabi Muhammad aja kan sudah ditemukannya itu kan. Iya, betul. Hari besok orang itu akan mati. Nah, tiba-tiba dia mengucap syahadatnya. Iya, betul. Padahal dalam Al-Quran, dalam apa sih dikatakan kalau dia ucap syahadat pasti masuk surga. Hah, gimana kita? Gimana? Yang kedua itu ya, itu fitnah adalah sesuatu kebiasaan dilakukan orang kita. Fitnah yang biasa dilakukan. Orang kita, terutama orang Melayu ya, itu cobalah hampir seluruh cerita-cerita Melayu itu adalah isinya fitnah. Fitnah, kisah-kisah rajanya juga berisi Coba tentang Hang fitnah. Tuah, Iya, betul. Lancang Kuning. Coba cerita-cerita itu isinya hakikatnya ada tentang fitnah. Fitnah. Fitnah adu domba dan perebutan kekuasaan. Nah, Nabi Muhammad gimana dia menghadapi fitnah? Sedang istrinya sendiri di fitnah, ya kan? Aisyah itu sendiri kan di fitnah. Iya, di fitnah. Yang bisa mendamaikan itu hanya Tuhan dengan dia aja. Oke, dengan turunnya satu ayat, satu Ya. surah ya, Prof. Jadi tentang manusia itu pada dasarnya tidak ada seorang pun yang bisa memutuskan tentang masa depannya. Tidak ada satu orang pun manusia yang bisa memutuskan masa depan dia dan orang lain. Jadi kata di dalam Al-Quran itu, kebanyakan yang diajukan manusia itu adalah kecurigaan. Dan kecurigaan itu umumnya ada di dalam Zibilah itu, umumnya tidak benar. Saya belakangan ini pula baca Quran ini. Betul. Surat. Dan kami berarti lebih awal ya, Prof, karena dengar dari Prof. Nah, jadi itu saya baca betul, iya juga kan ya. Sah gitu kan. Jadi kita tidak boleh terlalu mengesaki orang gitu kan. Iya. Tidak boleh menjudge orang ini, oh ini baik, ini buruk gitu, nggak bisa kayak gitu ya, Prof. Berarti setiap orang itu bisa punya sisi masing-masing, dia itu baik atau buruknya ya, Prof. Jadi kembali kepada siapa ini? Orang-orang yang orang lain menganggap saya bersahabat dengan mereka kan. Saya tidak ada menganggap bersahabat atau tidaknya. Biasa-biasa saja. Oke. Dia kan, kemudian siapa ini orang Kampar ini yang di apa itu
Parman kan, orang Kampar ini. Ada beberapa orang-orang itu kan. Jadi kalau dengan orang-orang itu sederhana aja. Selama yang dikerjakan yang baik, saya dukung aja. Jadi karena itu kita melihat pada dasarnya, pada akhirnya yang diputuskan takdir itulah. Yang terjadi. Apa tahu nggak beda antara takdir dengan bukan takdir? Dengan Apa tuh, nasib. Bro? Antara takdir dengan nasib. Apa tuh Prof perbedaannya takdir dengan nasib, Prof? Jadi kalau takdir itu adalah sesuatu yang sudah terjadi. Sudah digariskan. Iya, sudah terjadi dan sudah tergaris, sudah tertulis di Lauh Mahfuz itu dan terjadi. Kalau nasib, Nasib itu bisa berubah. Kan ada di dalam Al-Quran katakan ya, tidak berubah nasib suatu kaum kecuali. kaum itu yang berubahnya. Nah, jadi nasib bisa berubah, takdir tidak. Takdir tidak bisa berubah, nasib Karena bisa berubah. itu kita tidak tahu takdir ini. Termasuk takdir orang-orang itu kita kan tidak tahu. Iya. Oke, betul. Jadi betul. padahal kita mau menjadi dia yang sekarang. Kita nggak tahu yang akan datang seperti apa. Kita sudah mau menjadi dia itu penjahat, dia itu apa dan banyak dapat keuntungan tak apa-apa gitu kan. Ingin kita sudah seperti itu loh pikiran kita, seperti itu dihukum segala. Tuhan aja nak mau, kita pula lebih dari Tuhan kan. Iya. Menghakimi. Sombong lah gitu dari. Sombong nggak sama anak muda. Oke Prof, ini kita ganti alur lagi nih Prof. Nih, siapa tokoh daerah, terutama Rohul ya Prof, dan nasional yang menjadi inspirasi bagi Prof? Saya kira waktu itu tidak ada. Tidak ada. Jadi masalah kita pada waktu itu memang tidak ada tokoh, Tidak ada tidak sosok ada dan tokoh. kepemimpinan, tidak ada ini kan. Jadi kalau seandainya ada pun pada waktu itu muda-muda itu punya orang-orang dari PRRI Permesta dulu. Siapa tuh Prof? Kalau boleh tahu. Ya misalnya Nasir, siapa namanya Simbolon, kemudian Ahmad Husin, karena dia yang berperang Betul. melawan PKI gitu kan. Dan Prof melihat itu sebagai tokoh Enggak, waktu inspiratif. itu kan umur saya kan baru sekitar 52, umur tahun 52 kan. 52 mana pikirkan betul tentang itu. Iya betul. Nah Prof, sebagai tokoh nih Prof, sebagai tokoh apa yang Prof harapkan untuk Rokan Hulu ke depannya Prof? Harapan untuk Rokan Hulu ke depannya itu seperti apa? Kalau diberi kesempatan, saya ingin jadikan Rokan Hulu ini itu daerah yang termaju dan termakmur Termaju dan termakmur. di Riau ini. Caranya adalah menurut saya dengan pendidikan, kemudian yang kedua itu industrialisasi. Pendidikan dan industri. Oke Prof, ini kan kita sudah berbincang panjang lebar. Sebenarnya itu tidak cukup ya Prof, karena untuk waktu yang sangat lama, perjalanan yang panjang, hanya disingkat dalam beberapa jam saja, itu tidak efektif. Nah, apa nih Prof moto hidup Prof sampai dari dulu sampai saat ini sehingga bisa menjadi orang yang dikategorikan sukses pada saat ini Prof? Moto Prof, moto hidup untuk teman-teman Zondower nih Prof, biar punya moto yang sama. Tiba-tiba pertanyaan seperti itu menjadi tiba-tiba pula saya mencarinya kan. Oke. Tapi intinya adalah ada. Kalau secara kebiasaan orang kampung kita, kalau anak lahir itu selalu doa itu berguna. Jadi anak yang berguna. Jadi anak yang berguna. Nah, karena itu di dalam pendidikan saya memakai
moto kita itu useful education. Useful education. Apa artinya? Pendidikan yang berguna. Berguna. Itulah yang harus kita lakukan, gitu kan? Itu untuk moto sederhana itu. Pendidikan yang berguna. Oke. Karena anak-anak kalau lahir doanya supaya menjadi anak yang berguna, ya kan? Iya, Prof. Padahal kalau kita lihat dari dari Al-Quran bahwa tidak dijadikan jin dan manusia itu kecuali untuk menyembah kepada Allah. Artinya berguna. Ya kan? Iya, betul. Tapi orang-orang masyarakat kita menginginkan kalau dia punya anak yang berguna. Ya kan? Iya, betul, Prof. Walaupun apa artinya, tapi itulah keinginan mereka. Keinginan yang besar terhadap anak agar anak menjadi orang yang berguna. Nah, karena itu dikaitkan pendidikan berguna. Pendidikan yang berguna. Oke, Prof. Terima kasih banyak karena telah meluangkan waktu. Semoga Prof selalu dalam keadaan sehat, fit, dan tetap jaga protokol kesehatan, ya kan, Prof? Nah, dunia ini penuh dengan orang-orang yang baik. Jika kamu tidak menemukan orang baik, maka jadilah yang terbaik. Terima kasih untuk teman-teman Zondower dimanapun berada. Jangan lupa untuk subscribe dan selalu mengaktifkan lonceng notifikasi agar selalu dapat update terbaru seputar Zondower, baik itu toko bicara dan toko inspirasi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.